Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangkatan guru yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, di mana sudah diatur dalam pasal 24 yang terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama yaitu, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ayat 2. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. Ayat 3. Pemerintah kabupaten atau kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. Ayat keempat, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Pasal 25 ayat 1 menyatakan pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 3, pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 26 ayat 1 menyatakan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 27 ayat yang pertama yaitu tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 28 ayat yang pertama yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan atau promosi. Kemudian ayat yang kedua yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas baik antar provinsi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29. Yang pertama, guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang mengikuti kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 tahun. Yang ketiga, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Yang keempat, dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kelima, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diangkat dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal 30 ayat 1,
Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan guru apabila A. meninggal dunia, B. mencapai batas usia pensiun, C. atas permintaannya sendiri, D. sakit jasmani ataupun rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, atau E. berakhirnya perjanjian guru dan kesepakatan guru bersama antara guru dengan penyelenggara pendidikan. Ayat 2. Guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan guru apabila A. melanggar sumpah dan janji, B. melanggar perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama, C. melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai guru selama 1 bulan secara terus-menerus. Ayat 3. Pemberhentian guru sebagaimana yang tertuang dalam ayat 1 dan ayat 2 dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Pemberhentian guru sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 huruf B tentang pensiun dilakukan pada usia 60 tahun. Selanjutnya ayat 5, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan menjadi guru kecuali dalam ayat 1 huruf A dan B tidak sendirinya diberhentikan menjadi pegawai negeri sipil. Berdasarkan pasal 31 ayat 1, pemberhentian guru sebagaimana yang tercantum pada pasal 30 ayat 2 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ayat 2, guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri mendapatkan kompensasi finansial berdasarkan perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama.